Siapa yang tahu dari mana belajar teologianya Bapak siapa itu Philip Mantova? Karena beliau menjadikan bahasa lidah sebagai sebuah keharusan. Katanya kalau berbahasa lidah bagaikan naik hotel, dia naik lift. Tetapi kalau tidak berbahasa lidah, ya oke. Tapi itu naik tangga. Saya tidak tahu STT dari mana mengajarkan itu. Baca. Ulang lagi 1 Korintus 14. Dengan selingat 1 Korintus 13 yang bicara mengenai kasih. Jadi kejarlah kasih itu dan usahakanlah supaya dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi di dalam 1 Korintus 12 ada 12 karunia. Ya, terutama untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus maksudnya, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat? Nah, jadi dalam pasal 14 ini kita lihat bagaimana bahasa roh, karunia bahasa lidah dikontraskan, dibandingkan dengan karunia bernubuat. Dia berkata-kata kepada manusia. Kalau bernubuat, dia membangun. Nah, apa itu nubuat? Nubuat di sini adalah penyampaian firman Tuhan yang merupakan roh nubuat. Menasihati, ya, jadi nubuat firman Tuhan itu membangun, menasihati, dan menghibur. Ya, jadi jelas ya, berguna jadinya. Kalau berbahasa roh katanya tadi, ya, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Sedangkan kalau firman Tuhan disampaikan, bahan manusia itu mengerti. Maka manusia itu dibangun, dia membangun, ya. Jadi bahasa yang disampaikan dengan pengertian itu ada gunanya, ada. Dia membangun, menasehati, dan menghibur. Sebaliknya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, ya, dia membangun dirinya sendiri. Nah, itu dia dirinya sendiri. Makanya nanti irama, nuansa, emosi, penekanan dalam 1 Korintus 14 ini, kalau mau berbahasa lidah, kamu sendiri aja, di ruang sendiri. Jangan rame-rame. Malah dibatasi kalau mau di jemaat 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, orang bertanya, kalau begitu ketika rame-rame, itu bahasa lidah asli atau palsu? Nah, inilah ujiannya pada Alkitab. Biarlah Alkitab yang kita baca ini menguji apakah itu bahasa lidah asli atau bahasa lidah buatan manusia. Ya, siapa berkata-kata bahasa lidah, bahasa roh yang membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, sekali lagi firman Tuhan itu roh nubuat, ya, dia membangun jemaat. Dan diulang lagi di sini. Di atas juga dikasih tahu membangun, diulang lagi dia membangun. Nah, dasar maka gereja itu harus berbahasa lidah atau bahasa roh. Karena apa katanya? Bukankah Rasul Paulus mengatakan dia menyukai? Nah, kalau nggak ngerti teologi, ya memang begitu jadinya.
baca. Lalu baca begitu ya suka. Tapi yang paham teologinya, terutama yang paham kitab Korintus, ya. Jadi kitab Korintus salah satu ahli dan melayani PKRI dan lainnya di semua arah nasional, semua denominasi. Assembly of God, sidang jemaat Allah. Nah, kalau kita lihat baik Gordon Fee atau yang lain, kata suka di sini sebenarnya bukan sedang mendorong, tetapi karena sebagian kelompok Korintus begitu keranjingan, begitu tergila-gila tentang bahasa lidah, bahasa roh. Maka dengan irama itu, seolah-olah sebagai orang tua, Paulus berkata, oke, kalau kamu mau berbahasa roh, silakan, aku suka. Tetapi, langsung muncul kata tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Nah, perhatikan nanti, terus-menerus dibandingkan antara bahasa roh dan nubuat. Jadi, lebih daripada itu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga. Nah, lihat ini, apalagi maksudnya ini. Lebih berharga dari orang berkata-kata bahasa roh. Nah, jadi kalau ada orang yang melihat 1 Korintus 14 sebagai usaha Rasul Paulus mendorong, menekankan, memerintahkan agar jemaat Korintus atau jemaat sekarang berbahasa roh, itu salah baca. Ya, dan saya tidak percaya ada ahli fisika Korintus menafsirkan 1 Korintus 14 adalah suatu usaha Rasul Paulus untuk memotivasi, itu mendorong supaya jemaat lebih menekankan bahasa lidah atau bahasa roh. No. Salah baca, gagal paham. Itu sebabnya dikatakan Profesor Gordon Fee di dalam komen buku tafsiran Korintusnya yang tebal 2 biji itu, dia berkata, setiap orang, setiap jemaat yang menjadikan 1 Korintus 14 sebagai cara dasar untuk menekankan bahasa lidah, itu mereka salah paham, gagal paham membaca 1 Korintus 14. Orang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkan. Kenapa tafsir? Karena tadi dikatakan tak ada orang mengerti bahasanya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata bahasa roh, apa gunanya bagimu? Aku jawabnya tidak ada. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu kenyataan Allah atau pengetahuan atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling, kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dibandingkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, penekanannya terang, jelas, siapakah yang mendiamkan diri berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata bahasa roh, jika kamu mempergunakan kata-kata yang jelas, dan di sini jelas, terang, dapat dipahami, itu penekanan Rasul Paulus. Ya. Bagaimanakah orang lain, ya? Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di darat. Dengan perkataan lain, Rasul Paulus berkata, kalian berbahasa roh. Itu berarti tidak ada orang mengerti. Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di darat. Jadi hanya orang yang tidak belajar teologi dengan baiklah yang gagal paham 1 Korintus 14. Jadi saya tanya di YouTube ini, siapa
Siapa yang tahu dari mana belajar teologianya Bapak siapa itu Philip Mantova? Karena beliau menjadikan bahasa lidah sebagai sebuah keharusan. Katanya kalau berbahasa lidah bagaikan naik hotel, dia naik lift. Tetapi kalau tidak berbahasa lidah, ya oke, tapi itu naik tangga. Saya tidak tahu SDT dari mana mengajarkan itu.